Oh, betul. Ya kan? Akan berpengaruh. Betul. Orang yang tertawa, orang yang senang, osilasi di otak, bergetar di otak akan menyembuhkan dan masyarakatan badan. Pikiran yang terus-menerus pada satu titik. Misalkan bikin utang. Iya. Kalau utang dipikirin terus, utang nggak dipikirin, nggak usah dipikir, yo dibayar. Iya, betul. Pikiran yang nggak lunas. Jadi satu pikiran yang terus-menerus pada. Contoh. Oke, itu yang kita akan lebih perdalam lagi, Mas. Baik, Pak Sudarmaji dari Purwodadi sudah menunggu ingin ngobrol dengan Pak Abu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ya. Pak Ustaz Abu Sanggan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya tentang rukun Islam. Itu tadi kata Pak Abu Sanggan itu saling mengkait. Ya. Saya mau tanya, untuk syahadat, ini kan umumnya umat Islam mengatakan membaca syahadat. Padahal dia ada bersyahadat. Agar saya itu bisa bersaksi, menjadi saksi yang sesungguhnya, itu bagaimana Pak? Ini saya masih kesulitan. Yang Allah dan Muhammad sebagai Allah sebagai sembahan saya dan Nabi Muhammad sebagai utusan saya. Ini saya masih belum bisa menjadi saksi yang baik. Oke. Intinya, bagaimana saya bisa menjadi saksi yang baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Pak Sudarmaji ingin apabila ia mengatakan sesuatu maka kepala, mulut dan hati itu mesti sejalan. Nah, Pak Sudarmaji bagaimana caranya waktu syahadat betul-betul menggunakan semua pemikiran dan hatinya? Ya. Pengaruhnya otak manusia ini sebenarnya akan menyimpan data. Punya memori. Mengapa ketika bersyahadat harus dalam hati? Bukan di mulut. Ketika hati mengucapkan satu kalimat yang dalam, maka akan direspon oleh otak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu semacam ada ledakan listrik di otak. Meledak listrik dan listrik itu bergetar. Pasti itu. Pasti bergetar. Maka getaran di otak ini akan direspon oleh seluruh nerve dalam tubuh kita. Maka akan terasa merinding. Seseorang yang sangat mencintai seseorang, pasti dalamnya, pasti hatinya. Mengapa niat dalam Islam itu diutamakan sebagai rukun agama, rukun dalam sholat? Ya. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata niat di dalam yang akan dimasukkan dan diyakini dalam akan direspon oleh otak, dan otak akan menyimpan data itu, dan semakin masuk ucapan syahadat diulang-ulang, akan masuk ke badan bawah sadar kita. Maka akan menjadi satu tubuh, dan setiap engkau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan terasa seluruh tubuhnya. Seseorang yang mencintai seseorang, atau kebalikannya, orang yang sangat benci sama seseorang, bergetar langsung. Pasti itu kalau benci pasti dalamnya. Ya. Maka akan terasa tubuh kita benci. Betul, betul. Pak Abu, itulah ya keajaiban sholat, karena ternyata walaupun kita melakukan ritual sholat, tetapi pemikiran dan hati kita tidak sejalan, maka tidak terimplementasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti selanjutnya saya ingin sekali Pak Abu bertanya, apa tanda-tandanya apabila puasa saya diterima atau ditolak oleh Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, 02158304050 masih terbuka untuk Anda, tetaplah di keajaiban sholat.